Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran daring ini. Kita akan membahas tentang materi pertumbuhan penduduk. Simak penjelasannya berikut ini. Baik, kita mulai materi pelajaran IPS pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Faktor pengaruh pertumbuhan penduduk ada 3, yaitu ada kelahiran, ada kematian, dan ada migrasi. Nah, karena migrasi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita akan lebih fokus pada faktor kelahiran dan kematian, natalitas dan mortalitas. Apa itu kelahiran? Nah, kelahiran adalah jumlah lahir hidup untuk setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Kriteria kelahiran yaitu dikatakan tinggi kalau lebih dari 30, dikatakan sedang di antara 20 sampai 30, dan dikatakan rendah kurang dari 20. Nah, faktor-faktor yang menambah jumlah kelahiran atau pronatalitas diantaranya ada menikah di usia muda, kemudian ada pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, itu contoh pandangan falsafah orang desa, orang zaman dahulu. Kemudian pergaulan bebas, jadi kemudian derasnya arus informasi, yaitu kemudahan kita mengakses media, teknologi, contohnya kemudahan mengakses film-film yang tidak baik, film porno misalkan. Kemudian kurangnya kesadaran dalam melakukan KB. Nah, itu faktor dari pronatalitas. Kemudian faktor yang menghambat jumlah kelahiran atau antinatalitas diantaranya yaitu menunda pernikahan, ada pantangan menikah misalnya, misalkan ada orang kok pantang menikah, nah itu misalkan. Kemudian adanya penyakit atau pandemi dan KB. Ada beberapa literatur menuliskan bahwa usaha antinatalitas yang dilakukan pemerintah diantaranya yaitu lewat undang-undang pernikahan. Jadi semakin dipertua usia untuk bisa menikah secara legal. Kemudian adanya tunjangan anak bagi PNS. Nah, tunjangan anak itu diterapkan oleh pemerintah jika memiliki anak lebih dari 2, misalkan anak ketiga, anak keempat. Nah, itu biasanya tidak mendapatkan tunjangan oleh pemerintah. Kematian atau mortalitas adalah suatu jumlah kematian dalam setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Kriteria kematian adalah antara lain jika dikatakan tinggi kalau lebih dari 20, dikatakan sedang yaitu antara 10 sampai 20, dan dikatakan rendah kalau kurang dari 10. Kemudian faktor yang menambah jumlah kematian atau promortalitas diantaranya yaitu adanya peperangan, adanya penyakit atau pandemi yang sedang kita alami. Kemudian kriminalitas, bunuh diri. Nah, seperti bunuh diri ini ada beberapa daerah masyarakatnya melakukan bunuh diri karena suatu keadaan atau kesulitan hidup, kemudian ditempuh untuk mengakhiri kesulitan itu dengan cara bunuh diri. Kemudian ada bencana alam. Lalu faktor yang menghambat jumlah kematian atau antinatalitas yaitu adanya perdamaian, kehidupan yang baik, tentram, kemudian kemajuan di bidang kesehatan, kedokteran, imunisasi, kebersihan, dan konsumsi makanan yang sehat atau makanan yang bergizi. Begitu kira-kira anakku sekalian materi yang sangat singkat ini. Semoga di rumah tetap sehat di rumah, jaga diri kalian sendiri dan jaga keluarga kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.